Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya akan membahas soal-soal persiapan ulangan harian, atau sekarang juga disebut istilahnya dengan penilaian harian. Materi elektrokimia, yaitu materi kimia kelas 12 semester 1. Di dalamnya nanti akan ada soal-soal tentang penyetaraan reaksi, ada soal tentang sel volta, sel elektrolisis, maupun juga Faraday ya perhitungannya. Nah, bagaimana soal detailnya, bagaimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk, disimak ya. Oke, langsung saja ya, saya mulai ya. Ini soal nomor 1. Setarakan persamaan reaksi redoks berikut dengan metode setengah reaksi. Oke, ada dua reaksi, ada yang basa dan asam. Langsung aja, saya mulai yang A ya. Nah, kalau setengah reaksi itu kita harus bagi dua dia menjadi reaksi reduksinya yang mana, oksidasinya mana. Nah, ini kerangkanya reduksi dulu ya. Jadi kerangkanya reduksi itu MnO4- akan menjadi MnO2. Saya kasih space di sini agak panjang supaya karena nanti bakalan ada yang kita isi ya. Ini tadi diminta suasananya basah ya. Ingat kalau basah pasti melibatkan OH-. Oke, sedangkan yang oksidasi Cn- menjadi CnO-. Oke, kita mulai dari yang reduksinya ya. Di kirinya ada 4O, di kanannya ada 2O. Berarti selisih 2. Banyak yang di kiri ya. Yang di kiri itu kebanyakan 2. Nah, untuk yang basah, yang di kiri itu kita tambahkan langsung 2H2O. Jadi pihak yang berlebih oksigen kita tambahkan 2H2O. Berbeda nanti dengan yang asam. Nah, karena ini basah, maka kita tambahkan OH-. H-nya kan di sini udah muncul jadinya 4 ya. Maka di sini jadi 4 OH-. Gitu ya. Lalu elektronnya di mana? Nah, kita lihat di kiri ini kan -1 ya. Muatannya. Sedangkan di kanan itu ada -4 jadinya. Kita tambahkanlah di sini elektron yang bermuatan negatif kan. Jadi kita tambahkan 3 supaya di kirinya jadi 4, di kanannya jadi 4 juga. -4 dan -4 maksudnya. Oke, yang reduksinya udah setara. Bagaimana dengan yang oksidasi? Caranya sama, di kiri nggak ada oksigen, di kanan ada 1 oksigen, maka di kanan kita tambahkan 1 buah H2O. Dan yang di kiri kita tambahkan lawannya yaitu OH-. Nah, karena di kanan hanya ada 2, maka ini kita kali 2 OH-nya. Oke, lalu elektronnya. Di kiri kan ada -1 dengan 2- ya, berarti -3 totalnya di kiri, di kanan cuma -1. Maka kita tambahkan di kanan itu 2 elektron. Tinggal kita eliminasi yang atas kali 2, bawah kali 3. Oke, saya buat sini ya. 2 MnO4- tambah 3 Cn- tambah 4H2O tambah 6 ya, 6 OH- habis yang di kiri menghasilkan berarti 3 CnO-, 2 MnO2, 6H2, ini berarti 3H2O ya, 3H2O, 8 OH-. Oke, ini agak muat ya. Oke, nah jadi sisi yang berlawanan jika ada spesies yang sama kita bisa eliminasi. Nah, contohnya gini. Ini kan di kiri ada H2O4, di kanan ada H2O3. Nah, maka yang 3 habis, yang 4 ya tinggal 1. OH- di kiri ada 6, di kanan ada 8. Jadi yang di kiri habis, di kanan sisa 2. Maka reaksi akhirnya 2 MnO4- tambah 3 Cn- tambah nih H2O-nya kan tadi tinggal 1 ya. Yang di kanan tuh 3 CnO- tambah 2 MnO2 tambah 2 OH-. Nah, sudah setara yang A.
Lanjut yang B. Sama, dipecah dulu, buat dulu kerangkanya reduksi dan oksidasi. Ini suasananya asam ya. MnO4- menjadi MnO2. C2O4 2-. CO3 2-. Oke, kita mulai dari yang atas. Selisih oksigennya sama kayak tadi ya. Ya, di kiri ada 4, di kanan ada 2, berarti selisihnya 2. Lebih banyak yang kiri, kebanyakan 2. Nah, kalau untuk suasana asam, pihak yang kekurangan yang kita tambahkan 2H2O. Nah, kebalikannya ya dengan cara bahasa tadi ya. Jadi kita tambahkan 2H2O di sisi yang oksigennya lebih dikit. Maka karena ini suasananya asam, kita tambahkan H+ di sisi lawannya lagi. Karena tadi hanya munculnya jadi 4, maka di sini pun 4H+. Lalu tambahkan elektron. Di sini kan -1 dengan 4 plus berarti +3 ya. Sementara di kanan 0, berarti kita tambahkan di sini 3 elektron biar sama-sama 0 di kiri dan kanannya. Oke, untuk yang oksidasi harus hati-hati. Ini ada C2. Nah, yang mengalami perubahan biloks itu adalah si C-nya, bukan si O-nya. Maka aturan pertamanya itu sebenarnya kita harus setarakan dulu nih karbonnya. Ya, jadi unsur yang mengalami perubahan biloks harus kita setarakan. Oke, nah jadi sekarang kita bisa lihat oksigen di kiri ada 4, sedangkan oksigen di kanan itu ada 6 ya, 2 kali 3 ada 6. Maka selisih 2, yang kekurangan di kiri, kurang 2, berarti tambah 2 H2O. Nah, muncul lagi di sini 4H+ karena di kirinya ada 4 tadi H-nya ya. Bagaimana dengan elektronnya? Di kiri -2, di kanan -2 kali 2 jadi -4, tambah 4+ jadi 0. Di kiri -2, di kanan 0, maka di kanan kita tambahkan 2 elektron. Kali silang lagi, ini kali 2, ini kali 3. Oke, tulis lagi hasilnya. Berarti 2MnO4- tambah 3C2O4 2- tambah 8H+ tambah 6H2O. Hasilnya 2MnO2 tambah 6CO3 2- tambah 4H2O. Ini 12 H+-nya. Oke, sama kayak yang tadi, spesies yang sama di kiri dan kanan bisa dieliminasi. Berarti H+-nya di kiri ada 8, di kanan 12. Habis di sini sisa 4 di sini. H2O di kiri 6, di kanan 4. Yang 4 habis, yang 6 sisa 2. Tulis ulang. 2MnO4- tambah 3C2O4 2- tambah, ini ada sisa 2H2O ya. Di kanan 2MnO2 tambah 6CO3 2- tambah, berarti ada 4H+. Oke. Dan ya, soal nomor 1 tentang penyetaraan reaksi redoks. Lanjut soal nomor 2. Oke, ada reaksi redoks ini ya. Katanya nih reaksi yang berlangsung spontan. Oke. Gambarkan rangkaian sel volta berdasarkan reaksi tersebut. Tuliskan diagram sel voltanya yang B. Ini maksudnya notasi sel kali ya. Notasi sel ya. Notasi sel volta. Oke, saya langsung ambil gambarnya aja ya. Ini yang A. Nah, kita perhatikan dulu reaksi ini. Kita fokus sama reaksi ini. Ini biloksnya 0. Yang ini 0. Dari sini kan kita bisa lihat Ni itu mengalami kenaikan. Jadi Ni-nya adalah oksidasi, sedangkan yang Ag-nya mengalami reduksi. Ya, jadi oksidasinya di sini nih. Nah, ini reduksi. Oke, ini rangkaiannya ya. Jadi ada elektrodenya, katode anode, ada jembatan garam. Ini jembatan garam. Ada katode, ini katodenya. Tempat terjadinya reduksi itu katode, tempat terjadinya oksidasi itu anode.
Jadi ada elektrodenya, katode Ag dan anode Ni. Ada voltmeter ya untuk menghitung beda potensialnya. Oke, tentu saja juga ada larutannya, ini elektrolitnya maksudnya ya. Oke, jadi udah lengkap nih. Nah, kita coba cari tahu jalannya rangkaian ini gimana gitu. Jadi yang pertama, oksidasi inilah, di reaksi oksidasi inilah pertama sekali Ni akan melepaskan elektronnya. Jadi Ni2+. Jadi di ini akan banyak nanti Ni2+. Ni2+ ya, yang lepas dari ini. Si anodenya ini larut lah. Jadi lama-lama dia akan makin habis gitu. Oke, jadi di sini Ni2+-nya itu banyak. Nah, kan elektron muncul tuh, nih yang ini. Jadi elektron itu pindah ya ke katode. Nah, jadi dan elektron itu tidak keluar dari ininya ya, dari elektrodenya ini ya, dari katodenya ya. Dia nggak masuk ke larutan. Nah, di sini kan tadi ada Ag+ ya, dari ini kan. Nah, Ag+ itu masuk ke sini, menangkapin si elektron-elektron yang ada yang datang ke katoda ini, ke batangannya ini. Maka nanti terjadi reaksi reduksi. Ag+-nya nangkap elektron, menghasilkan Ag yang endapan. Makanya nanti lama-lama ini makin tebal. Gitu ya. Nah, muncul juga ini jembatan garam. Ini saya buat KNO3 berarti K+ NO3-. Nah, di kiri kan ini di kanan ini kan banyak Ni2+, Ni2+ ya. Maka nanti yang negatif dari ini NO3-, nah nanti akan ketemu dengan si kelebihan Ni-nya, Ni2+-nya gitu. Jadi netral kan? Dengan cara yang sama, K+ akan nanti ketemu dengan SO42- dari sini, dari elektrolitnya tadi. Ya, karena kalau tanpa jembatan garam ternyata voltmeter ini tidak menunjukkan perubahan ini ya, potensial. Ya, karena di satu sisi muatan positifnya lebih besar daripada negatifnya, dan di sisi lain muatan negatifnya lebih besar daripada positifnya. Ternyata hal itu mengakibatkan voltmeternya tidak menunjukkan beda potensial. Makanya butuhlah jembatan garam untuk menyeimbangkan muatan di kiri dan di kanannya. Oke, kurang lebih seperti inilah gambar rangkaian sel voltanya ya. Biasa ya, yang pasti kita butuh wadah, ada elektrolitnya, ada anode katodenya, ada jembatan garamnya, ada kabel, dan voltmeternya. Oke. Oke, yang B, tuliskan diagram sel volta. Ini notasi sel ya. Notasi sel volta itu yang kiri adalah oksidasi, sedangkan yang di kanan adalah reduksi. Nah, di tengah-tengah ada dua garis yang seperti ini menyatakan jembatan garam. Ya, mirip-mirip dengan gambar ini. Oke, yang di kiri ini ada satu garis artinya pembeda fase. Di kanan pun ada gitu ya, pembeda fase. Tadi kan oksidasinya Ni. Jadi Ni yang fase solid itu nanti akan jadi Ni2+ yang fase aqueous. Sedangkan reduksinya Ag+ yang aqueous menjadi Ag yang solid. Seperti itulah notasi selnya. Lanjut. Oke, diketahui reaksi sel ada 3 reaksi sel. Kita diminta untuk mengurutkan logam-logam tersebut berdasarkan daya reduksi dari yang terkuat mana nih, yang paling kuat daya reduksinya ya. Baru menentukan potensial sel reaksi lain berdasarkan data yang ini. Oke, kita akan coba ya. Nah, untuk yang nomor 3 ini sebenarnya kita bisa pakai yang namanya garis bilangan. Ya, misalnya saya buat di sini 0, sini 0,2 deh karena ini angkanya kecil-kecil nih. Berarti di sini ini minus jadinya 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2.
Ya ini terserah aja sih buatnya begini ya. Oke, nah misalkan saya P-nya ini saya taruh di sini deh. P itu ada di sini. Misalnya gini ya. Nah, kita mulai menganalisis yang reaksi 1 2 3. Nah, reaksi 1 ya. P ini artinya P bisa mendesak Q keluar dari Q2 plus. Nah, menjadi Q nih. Jadi Q-nya itu keluar, solidnya itu keluar dari Q2 plus ini. Bisa ya, jadi P bisa mendesak Q, ditandai dengan E0 yang bernilai positif. Apa artinya jika bisa mendesak? Ya, artinya P itu di kiri Q. Itu. Ya, jadi yang saya tulis deh ya. Yang satu, P bisa mendesak Q. Artinya P di kiri Q. Oke, ingat tadi ya, bisa itu karena dilihat dari N0 selnya positif. Jadi kita anggap angka-angka ini sebagai garis bilangan. Jadi P itu dengan Q jaraknya adalah 0,19. Oke, let's say di sini deh. Jadi Q-nya di sini nih. 0,19. Itu maksudnya. Kita coba lagi yang kedua boleh. Q bisa desak si R. Ya, keluar dari R2 plus. Ya, jadi Q di kiri si R. Nah, berarti R di kanannya Q. Bagaimana jarak mereka? Ada 1,63. Jadi 1,63 dari 0,19 itu berarti 1,82 ya. Kita di sini ya. 1,82. Disinilah si R-nya letaknya. Oke. Mana lagi nih? Yang ketiga. P bisa desak S? Tidak, karena E0-nya negatif. Yang tadi positif-positif. Nah, artinya apa? Gini ya, P nggak bisa ngedesak S. Berarti P itu di kanannya si S. Atau si S di kirinya si P. Jadi S yang di kiri si P. Karena dia nggak bisa, si P itu nggak bisa desak si S. Ingat konsepnya, yang bisa mendesak adalah kiri bisa desak kanan. Oke, nah jadi S dengan P itu jaraknya adalah 0,13. Nah turun nih, 0,13 mana ya? Sekitar inilah 0,13. Nah jadi disinilah si S-nya. Udah kita udah tahu posisi si PQRS itu di sini ya, di garis bilangan atau di deret volta. Ini menggambarkan, melambangkan deret volta ya. Sekarang ya tinggal dia tanya aja nih yang A. Urutkan logam-logam tersebut berdasarkan dari reduksi dari yang terkuat. Ingat reduktor, ini reduktor ya. Reduktor terkuat itu di sebelah kiri. Semakin ke kiri makin mudah mengalami oksidasi. Ingat ya, yang mengalami oksidasi adalah reduktor. Ya, reduktor itu ya punya daya reduksi. Maka urutannya ya udah, ini sudah pas nih ya. Udah tinggal tulis aja. Jadi S P Q R. Jadi daya produksi S lebih besar daripada si P, lebih besar daripada si Q, lebih besar daripada si R. Itu urutannya dia. Oke, bagaimana dengan yang B? Tentukan potensial reaksi redoks. Nah, jadi ada reaksi yang lain terus diminta untuk kita menentukan E0-nya ya, berdasarkan reaksi-reaksi yang terkait. Kelas 11 kita belajar kayak gini di hukum Hess itu ya, termokimia. Sebenarnya kan kita bisa lihat langsung nih. P bisa nggak desak R? Oh jelas, P itu di kirinya si R. Berapa jarak si P dan R? Ini tadi udah ada nih, 1,82. Kalau kita anggap jadi voltase, berarti ini 1,82 V. Ya, ini 1,82, sebenarnya udah ketemu jawabannya. Tapi kalau kita mau pakai cara, kita kotak-katik reaksi 1, 2, dan 3. Kayaknya cuma reaksi 1 dan 2 saja ya. Oke, misalnya gini. Ini yang ditargetkan adalah 2P tambah R2 plus menghasilkan 2P plus tambah R. Berapa E0-nya? Itu loh maksudnya ya. Oke, 2P itu ada di reaksi 1 ya.
Saya tulis ulang reaksi 1, 2P tambah Ki 2 plus, 2P plus tambah Ki, E0-nya plus 0,19. Nggak kelihatan ya. 0,19 volt. Key-nya kan kita nggak ngarapin nih, karena di target di bawah itu tidak ada key, jadi kita harus eliminasi si key. Kita pakai persamaan yang kedua, reaksi kedua. Jadi Q plus 2R, R2 plus menghasilkan Q 2 plus tambah R, E0-nya plus 1,63 volt. Oke, kita coret nih ya. Q 2 plus dengan Q 2 plus, Q dengan Q. Sehingga yang sisa 2P turun, R2 plus turun, 2P plus turun, R turun. Maka ini kita tinggal jumlahkan. Menjadi plus 1,82 volt. Nah, kan seperti yang ini tadi kan. Jadi kalau mau langsung pakai garis bilangan ini akan ketemu. Kalau mau pakai cara eliminasian juga pasti akan ketemu hasil yang sama. Oke, lanjut. Soalnya sampai nomor 5 nih. Oke, ini dia nomor 4, elektrolisis ya. Pada elektrolisis CuNO32 dihasilkan endapan Cu 19,05 gram. Jika arus yang sama dialirkan pada larutan H2SO4 encer, hitunglah volume gas yang terbentuk di anode pada keadaan STP. Oke, ini kalau ada kata-kata arus yang sama itu Faraday 2 ya. Tapi bisa juga kita pakai Faraday 1. Intinya misalnya gini, ada dua sel lah. Sel 1 dan sel 2. Sel 1 itu CuNO32 yang di elektrolisis. Ionkan dulu Cu2 plus tambah 2NO3 min. Yang kedua itu H2SO4 ya. 2H plus tambah SO4 2 min. Oke, ini yang di katodenya berarti si Cu2 plus ya. Tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Sedangkan di anodenya NO3 min sisa asam oksi ya, kalah sama air dia. Berarti air yang teroksidasi ya. 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Oke, ini kalau kita mau ganti juga kali 2 juga boleh ya. Nggak masalah. Oke, yang di sel kedua katodenya ya si 2H plus itu mengalami reduksi. Sedangkan yang di anode sama-sama sisa asam oksi ya, sama seperti yang di sel 1, kalah sama air. 4H plus O2 4 elektron. Nah, jadi hitunglah volume gas yang terbentuk di anode. Jadi sebenarnya yang ditanya ini volumenya berapa? Berapa liter? Itu ya, ini yang ditanya. Sementara kita yang dikasih tahu data yang di sini. Nah, jadi biar tahu jalan ceritanya nih. Jadi dari kiri ini harus bisa ke sini. Gitu ya. Nah, apa penghubung mereka? Penghubungnya tadi adalah arus yang sama. Jadi di sini diasumsikan elektronnya. Jadi penghubungnya itu adalah elektron ini nanti bisa pindah ke sini. Gitu. Nah, kita mulai dulu ya dengan Cu. Berarti kita cari dulu molnya si Cu ya. Mol si Cu berarti masanya berapa tadi? 19,05 gram. AR-nya Cu itu 63,5. Nah, ini adalah 0,3 mol. Nah, tadi kan saya bilang penghubungnya adalah si elektron, maka si elektronnya, mol elektron, kan perbandingan koefisien adalah perbandingan mol ya. Maka elektron itu adalah 4/2 dari si Cu, 2 kali lipatnya, 0,6 mol. Udah, kita kalau dapat elektronnya enak, kita bisa pindah ke sel 2. Ya, saya fokusin lagi di sel 2 yang bagian anodenya ya. Ini ya, anodenya saya tulis ulang. 2H2O 4H plus O2 4 elektron. Nah, elektronnya itu udah dapat nih.
Ini 0,6 mol. Itu maksudnya. Lalu kan kita yang ditanya adalah CO2. Maka mol CO2 kan perbandingan koefisien 1/4 dari 0,6. Ya. Atau ini sama dengan 0,15 mol. Tapi yang ditanya adalah VCO2 pada keadaan STP. Ingat ya. Berarti mol kali 22,4. Dapatlah ini 3,36 liter. Lalu perbaiki dulu, 3,36 liter. Oke. Gitu ya caranya ya. Jadi kayak jalan-jalan dia dari satu sel ke sel lain gitu. Oke, last one. Nah, ini yang terakhir tapi paling ribet kayaknya nih. Ibu Retno ingin menyepu cincin pernikahannya. Duh, Bu Retno ya. Seberat 4 gram dari emas 14 karat ya. Bu Retno mendatangi tempat penyepuhan emas. Oke, sudah jarang nih ketemu nih tempat penyepuhan emas. Jika tempat penyepuhan tersebut menggunakan larutan AuCl3 0,1 M, logam platina sebagai elektrodanya, berarti aman ya kalau platina itu kan inert ya. Harusnya 0,15 ampere. Tentukanlah reaksi redoks yang terjadi selama elektrolisis, cara buat larutan, berapa berat cincin setelah dikeringkan di elektrolisis. Oke, ribet nih. Oke, saya mulai dari yang A. Oke, elektrolisisnya ya, reaksi yang terjadi. Kan ada AuCl3, kita ionkan AU3+ tambah 3Cl minus. Di katode, karena AU3+ itu lebih positif potensi reduksinya daripada si H2O, maka AU3+ itu sendiri yang mengalami reduksi AU. Yang A ini, yang anoda ini berarti si Cl- ya, itu menjadi Cl2 ya, diatomik ya, tambah 3 elektron. Oh, ini kita setarain. Oke, so hasil akhirnya adalah ini mau kita kali sama-sama 1 ya, karena elektronnya 3 kanan kiri. Oke, tinggal turunkan aja ya, AU3+ tambah 3 Cl- AU tambah 3/2 Cl2. Nggak enak ya, kali 2 aja deh. Berarti 2AU3+, ini fasenya aqueous, berarti jadi 6 ya, 6 Cl- aqueous, 2AU, ini solid ya, tambah berarti ini jadi 3 Cl2. Cl2 itu klorin gas. So ini yang pertama. Yang B agak ribet, saya langsung ke C aja ya dulu ya. Berapa berat cincin setelah dikeringkan? Oke, elektrolisisnya 10 menit, berarti 600 detik. Ini AR-nya Faraday-nya 96.500 ya. Jadi kita tinggal masukkan rumus. Ada yang buat W, ada yang sama buat M, nggak apa-apa lah ya, terserah aja. Kalau saya sih M sama dengan I kali T per 96.500 kali ME, masa ekivalen, AR per bilox. AR per bilox. Biloxnya si ini ya, si AU. Oke, I-nya berapa tadi? Sudah ada ya, 0,5. T-nya dalam detik atau 10 menit kali 60 detik boleh. Kali langsung aja deh, AR-nya 197.500 kali ini tadi 197 dibagi biloxnya si AU itu ya ini ya. Ini ya. Berarti 3. Nah, ini hitung kalkulator itu sekitar 0,204 gram. Jadi ini yang setelah dikeringkan tuh ada penambahan AU itu 0,204 gram. Nah, sementara kan tadi awalnya ada 4 gram. Jadi berat yang setelah ya. Berat setelah itu berarti
4 tambah 0,204. 4,204 gram. Ya, disepuh itu kan artinya kayak ditutupin begitu ya, kayak dilapisi lagi dengan si AU. Berarti kan pasti akan ada pertambahan massa di situ. Oke, yang bagian B di slide satu lagi ya, nggak muat. Oke, cara membuat larutan AuCl 0,1 LCl3 0,1 M. Tapi yang ada itu emas batangan murni, HCl dan HNO3 pekat. Oke. Nah, pertama kita cari dulu massa AU-nya. Nah, kita kan punya AuCl3 sama dengan 0,1 molar. Nah, katanya mau dibuat sebanyak, ini berapa nih? 100 mili. Berarti 0,1 liter ya. Kita cari molnya. Mol sama dengan molaritas kali volume. 0,1 kali 0,1, 0,01 mol. Nah, kita bisa juga asumsikan si AU-nya itu juga 0,01 mol. Ya, karena kan AU 3 plus tambah 3 Cl min itu kan koefisien sama-sama 1. Oke, jadi masanya si AU kan mol kali AR-nya ya. 0,01 kali AR-nya berapa? 197. Ini sama dengan berarti 1,97 gram. Lalu kita udah dapat tuh, udah kita timbang lah nih. Timbang 1,97 gram batangan besinya itu. Batangan besi, batangan emas murni nih. Oke, ya dikit lah ya, 1,97 gram. Lalu kita buat ini ya. Ini HCl dan HNO3 pekat nih, HCl pekat dan HNO3 pekat nih ada kombinasinya namanya aqua regia. Jadi kita buat larutan aqua regia. Ini yang bisa melarutkan si emas murni itu. Nah, ini komposisinya adalah 3:1. Jadi 3 HCl HNO3 ini sama-sama pekat ya. Nanti menghasilkan NOCl ya. H2O berarti kali 2 ya. Nah, ada satu lagi. Ini mungkin kita nggak familiar juga. Ini namanya Neogen ya. Neogen kalau di Inggrisnya itu ya. Neogen chlorine. Jadi atom klorida itu sendirian. Ya, satu aja dia gitu. Nah, kita setarakan lah ini ya. Jumlah Cl-nya berarti berapa lagi nih? Si Neogen-nya berarti cuma 2 ya. Oke, karena di kiri ada 3. Ini nitrosil klorida. Ini air ya. Nah, jadi biasanya tuh buatnya begini nih. Dikurung begini biasanya di reaksi-reaksi itu ya. Nah, jadi ini yang reaktif itu, yang bisa melarutkan itu si batangan emas itu. Nah, jadi kita istilahnya kita teteskan lah ya. Teteskan aqua regianya ke emas tadi. Ke emas tadi sampai larut. Nah, jadi dia reaksinya itu AU tambah si ini Neogen chloride tadi, chlorine ya. Nah, ini akan menghasilkan, nah ingat AU itu Bilox tertingginya 3+, berarti akan menghasilkan AuCl 3. Kita tinggal setarakan jumlah Cl-nya kali 3. Ini udah muncul nih AuCl 3 yang mau kita buat itu. Oke. Nah, ini emas 3 klorida. Oke. Nah, lalu kita kan katanya pakai, kita nggak pakai apa ya, nggak dikasih tahu ya. Kita pakai labu ukur lah ya. Nah, jadi aduh susah nih gambar labu ukurnya. Jelek nggak apa-apa lah ya. Nah, labu ukur itu kan kita punya yang namanya tanda batas tuh.
Jadi tadi kita udah campurin tuh si aqua regia dengan si emas, dia udah larut misalnya ya, beker gelas gitu. Nah, ini kita tuang ke sini. Dituang. Oke, dikasih aquades ini ya biar dibilas gitu ya, masukkan ke sini. Baru tambahkan aquades. Sampai tanda batas. Tanda batas itu menandakan udah pas lah dia 100 ml kalau kita pakai labu ukur yang 100 ml. Sampai sini nanti stopnya dia. Oke, nanti jadi suatu larutan yang mantep. Nah, gitulah ya caranya ya, hitung massa AU. Udah tahu berapa yang mau dihitung, kita timbang lah dari batangan murninya. Kita siapin aqua regianya, karena aqua regianya lah yang dapat melarutkan si emas tadi. Baru si emas tadi yang sudah larut dimasukkan ke ini labu ukur yang 100 ml karena tadi permintaannya 100 ml. Baru ditambahkan aquades sampai tanda batas. Jadilah larutan AuCl3 0,1 M 100 ml. Oke, kurang lebih begitu ya. Jadi mudah-mudahan agak ribet memang, tapi mudah-mudahan bisa dipahami, bisa bermanfaat terutama buat kalian yang sedang mempersiapkan diri menghadapi menghadapi ulangan ya atau penilaian harian tentang elektrokimia ini. Oke, cek terus, update terus ya video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.